Selamat datang kembali di video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami salah satu konsep di dunia pemrograman, yaitu function atau fungsi. Di beberapa video sebelumnya kita sebenarnya sudah banyak menggunakan fungsi-fungsi seperti input, print, dan juga type. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik atau memahami lebih dalam seperti apa sih konsep fungsi dalam dunia pemrograman. Dalam video kali ini kita akan punya beberapa objektif, yaitu konsep fungsi, argumen dan parameter, default values, return statement and non-value, kemudian contoh fungsi built-in dan juga cases. Fungsi-fungsi yang kita gunakan sebelumnya seperti fungsi print, input, dan type itu kita sebut sebagai fungsi built-in atau fungsi yang sudah dibuat oleh developer Python yang bisa langsung kita gunakan. Nah, selain fungsi built-in, sebenarnya kita juga bisa membuat fungsi berdasarkan keinginan kita sendiri atau berdasarkan kebutuhan kita sendiri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari fungsi? Tujuan dari fungsi adalah untuk mengumpulkan sekumpulan blok kode yang memiliki tujuan spesifik agar bisa digunakan berkali-kali. Teman-teman bisa membayangkan seperti misalnya sebuah dispenser yang memiliki 3 tombol air, yaitu air panas, air biasa, dan air dingin. Bayangkan dispenser ini merupakan keseluruhan program kita, dan ketiga tombol tersebut adalah sebuah fungsi. Nah, ketika kita menekan tombol air panas, maka dispenser akan melakukan sedemikian proses sehingga menghasilkan air panas. Begitu juga ketika kita menekan tombol air biasa dan air dingin, maka dispenser akan melakukan beberapa proses sehingga akhirnya mengeluarkan air biasa atau air dingin. Selanjutnya, untuk membuat fungsi, kita akan menggunakan keyword def yang diikuti oleh nama fungsi, kemudian buka kurung, kemudian titik 2, kemudian apa sih yang harus dikerjakan oleh kedua fungsi. Misalnya kita ingin membuat fungsi greetings, misalnya def greetings print hai buat Hamdi Bahar, dan print selamat datang di kanal YouTube. Kalau kita jalankan programnya misalnya seperti ini, Python 3 post.py, maka tidak akan menghasilkan apa-apa sebelum kita memanggil kembali fungsinya, karena proses pertama ini disebut dengan proses inisiasi. Kemudian kita coba memanggil fungsinya greetings, maka hasilnya adalah hai buat Hamdi Bahar. Kita juga bisa memanggilnya seperti definisi kita sebelumnya, bahwa tujuan fungsi adalah untuk menyingkatkan kode ke dalam satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama yang bisa kita gunakan berkali-kali. Kita bisa panggil lagi untuk yang kedua kalinya seperti ini, maka hasilnya akan muncul hai buat Hamdi Bahar sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah argumen dan parameter. Nah, apa sih argumen ini? Argumen adalah informasi yang kita berikan ke dalam fungsi, sedangkan parameter adalah variabel yang diperlukan untuk menjalankan sebuah fungsi. Nah, untuk membuat fungsi dengan parameter, kita perlu menambahkan satu atau lebih variabel ke dalam fungsi tersebut. Misalnya seperti ini. Misalnya tadi kita punya fungsi greetings, kita bisa tambahkan misalnya satu parameter baru, misalnya nama. Kemudian di sini kita coba print hai plus nama. Sehingga untuk menjalankan program ini kita tidak bisa menjalankannya sama seperti cara sebelumnya, yaitu greetings. Kemudian kita tidak memberikan argumen. Misalnya kita coba jalankan, maka hasilnya adalah error. Errornya adalah missing one required positional argument, atau fungsi ini sebenarnya membutuhkan argumen berupa nama. Nah, untuk menjalankannya, karena kita di sini sudah meminta dia untuk menambahkan satu parameter, maka kita perlu memberikan argumen. Argumennya misalnya adalah buat Hamdi Bahar. Kita jalankan programnya, maka hasilnya adalah hai buat Hamdi Bahar. Kita juga bisa mengganti, misalnya hai Fadlan Bahar. Maka setiap fungsi greetings akan menghasilkan output yang berbeda berdasarkan argumen yang kita berikan. Nah, dalam kasus ini variabel nama merupakan parameter, sedangkan Fuad Hamdi Bahar dan juga Fadlan Bahar adalah argumen yang kita berikan kepada parameter nama di dalam fungsi greetings. Kita juga bisa memanggil fungsi dengan mengspesify parameternya yang diikuti dengan argumennya. Misalnya greetings parameternya, kemudian argumennya.
kita jalankan programnya. Hasilnya sama. Kita juga bisa membuat fungsi dengan beberapa parameter. Misalnya kita punya fungsi def nama, kemudian di sini umur, kemudian di sini tinggi badan. Misalnya hai nama, umur saya, seperti ini, tambah umur, seperti ini, coba hapus, tinggi, tambah tinggi badan. Nah, ketika kita memiliki fungsi dengan 3 parameter, maka kita juga perlu menambahkan maka kita juga perlu memasukkan 3 parameter ketika memanggil fungsi tersebut. Misalnya greetings, kemudian Fuad, kemudian umurnya misalnya 25 tahun, tinggi badan 170 cm. Kemudian kalau kita coba jalankan programnya, karena di sini harus concatenate, atau di sini harus string, di sini juga harus string. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya adalah hai Fuad, umur saya 25 tahun dan tinggi badan 170 cm. Nah, perlu diperhatikan ketika teman-teman membuat fungsi yang memiliki beberapa parameter, maka argumen yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi juga harus mengikuti urutan daripada parameter yang sudah kita definisikan di fungsi tersebut. Apa yang terjadi ketika kita memasukkan argumen tanpa mengikuti urutan parameter yang telah kita definisikan? Misalnya seperti ini. Greetings 25 Fuad, kemudian seterusnya. Maka hasilnya adalah error. Nah, jika teman-teman tidak ingin memperdulikan urutan parameter dan argumen di dalam fungsi, maka kita bisa mensiasatinya dengan menambahkan atau dengan menuliskan parameter dan argumennya secara langsung di fungsinya. Misalnya seperti ini. Readings. Misalnya kita tetap ingin 25 di parameter pertama atau di argumen pertama, maka kita tuliskan dulu pertama adalah parameternya, umur sama dengan 25. Kemudian parameter berikutnya misalnya nama sama dengan Fuad. Kemudian parameter berikutnya tinggi badan 170. Nah, dengan kita menuliskan argumen dan parameter dalam fungsi, maka fungsi tidak perlu memperhatikan urutan dari argumen dan parameter yang telah kita definisikan sebelumnya. Selanjutnya, default values. Nah, apa sih default values ini? Default values ini adalah nilai awal yang kita definisikan ke dalam suatu parameter, sehingga ketika kita memanggil fungsi tersebut, kita tidak perlu memasukkan argumen atau argumennya menjadi opsional. Misalnya kita ingin tinggi badan defaultnya adalah 160 cm. Maka ketika kita memanggil fungsi greetings, kita bisa menspesify tinggi badannya atau juga tidak menuliskan tinggi badannya. Nah, ketika kita tidak menuliskan tinggi badannya, maka nilainya akan menggunakan default values, yaitu 150 cm. Misalnya seperti ini, greetings. Di sini Fadlan Bahar. Kemudian di sini umurnya misalnya 20 tahun. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah fungsi pertama akan menggunakan 170 cm sebagai nilai untuk parameter tinggi badan. Sedangkan Fadlan Bahar, karena kita tidak menuliskan tinggi badan, maka dia akan menggunakan nilai default values, yaitu 150 cm. Sehingga di dalam fungsinya juga kita tidak perlu menuliskan variabel atau parameter yang ketiga. Selanjutnya adalah return statement dan juga non-value. Return adalah keyword di dalam fungsi yang kita gunakan untuk mengembalikan sebuah nilai setelah seluruh proses di dalam fungsi tersebut selesai dikerjakan. Misalnya kita punya fungsi penjumlahan, misalnya def penjumlahan. Kita buat saja penjumlahan 2 nilai. Misalnya kita sebut A, B. Kemudian di sini output sama dengan A ditambah B. Kemudian kita returnkan sama dengan output. Artinya setelah A ditambahkan dengan B, kemudian hasilnya kita simpan di dalam variabel output, maka fungsi penjumlahan akan mengembalikan nilai output. Misalnya kita coba panggil, misalnya hasil sama dengan
penjumlahan. Kemudian di sini misalnya kita jumlahkan 10 ditambah 5. Oke, kita jalankan programnya. Hasilnya adalah kita coba print dulu di sini hasilnya sale. Kita jalankan lagi, maka hasilnya adalah 15. Nah, bagaimana ketika di dalam fungsi kita tidak menambahkan keyword return? Artinya, ketika seluruh proses telah dijalankan, maka fungsi tidak akan memberikan nilai apapun. Coba misalnya kita matikan return-nya, kita hapus saja biar tidak membingungkan. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah none. Nah, apa sih non-value ini? Adalah kondisi ketika suatu variabel tidak memiliki nilai apapun. Di pertemuan sebelumnya, biasanya kita menggunakan fungsi print untuk mencetak atau memverifikasi apakah program kita berjalan dengan benar. Namun dalam kondisi tertentu, kita ingin fungsi kita hanya menjalankan sedemikian proses dan mengembalikan sebuah nilai yang kemudian kita uji di akhir program. Maka disinilah kita menggunakan nilai return. Fungsi return ini sangat bermanfaat ketika hasil dari fungsi tersebut akan kita gunakan untuk kita olah ke program-program berikutnya. Dibandingkan kita hanya bisa mencetak nilainya, dengan return statement kita bisa menggunakan nilai dari hasil fungsi tersebut. Misalnya, setelah kita jumlahkan, kita mau mengurangkannya dengan nilai tertentu. Misalnya seperti ini. Return, kita selesaikan dulu program outputnya. Sini, return output. Kemudian kita coba dikurangkan, misalnya dikurangkan sama dengan hasil dikurang 2. Maka hasil daripada dikurangkan adalah 13, karena 10 ditambah 5 dikurang 2. Berbeda halnya jika kita tidak menambahkan return di sini, maka output dalam penjumlahan tidak bisa kita gunakan di blok program berikutnya. Seperti ini. Karena fungsi penjumlahan tidak mengembalikan nilai apapun, maka hasil bertipe data none. Dan none tidak bisa dioperasikan dengan operasi kurang atau operasi matematika, sehingga programnya akan error. Dalam kasus ini, tanpa keyword return, ketika kita memanggil fungsi penjumlahan, maka variabel hasil akan bertipe data none, dan tipe data none tidak bisa kita operasikan dengan operator matematika. Selanjutnya kita akan coba membaca dokumentasi dari sebuah fungsi dan memverifikasi apa yang telah kita pelajari. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh fungsi type. Fungsi type digunakan untuk mengembalikan tipe data dari sebuah objek atau mengembalikan tipe data baru berdasarkan argumen yang kita berikan. Kemudian berikutnya dia jelaskan cara penggunaannya. Kemudian di sini juga dijelaskan parameter yang bisa kita tambahkan, bisa berupa name, basis, kemudian dictionary. Kemudian dijelaskan juga return value-nya, yaitu type of the object atau a new type. Kemudian dijelaskan juga cara penggunaannya seperti berikut. Nah, dengan membaca dokumentasi, ketika teman-teman ingin menggunakan fungsi built-in, teman-teman bisa memahami parameter apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut dan seperti apa sih return dari fungsi tersebut. Selanjutnya, kita akan coba memanfaatkan konsep fungsi ke dalam kasus yang sebelumnya kita pelajari, yaitu kasus tinggi badan dan umur di dalam sebuah wahana permainan. Misalnya kita punya fungsi def checking. Kemudian kita meminta berupa umur dan tinggi badan. Kemudian menggunakan pengkondisian, kita bisa mengecek if umur di atas 18 tahun dan tinggi badan di atas 1 cm, print Anda diperbolehkan bermain, else print Anda tidak diperbolehkan bermain. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan for lagi di sini, for i in range 3. Kemudian kita minta umurnya, umur sama dengan input. Masukkan umur Anda. Kemudian tinggi badan. Input. Oke. Ini jangan lupa kita parsing dari integer.
Sini juga. Kemudian kita panggil fungsinya checking. So kita tulis di output. Kita panggil sini checking, kemudian kita masukkan umur dan tinggi badan. Oke, coba kita jalankan Python 3 cases.py. Misalnya umur saya adalah 20 tahun dan tinggi badan saya 110 cm. Anda diperbolehkan bermain. Misalnya umur saya 10 tahun, tinggi badan saya 1 cm. Anda tidak diperbolehkan bermain. Misalnya umur saya 10 tahun dan tinggi badan saya 140 cm. Juga tidak diperbolehkan bermain. Nah, sebagai kesimpulan, di dalam video ini kita sudah mempelajari banyak sekali objektif. Yang pertama adalah konsep function. Fungsi digunakan untuk mengumpulkan sekumpulan kode yang memiliki tujuan tertentu sehingga kita bisa gunakan berkali-kali. Kita juga sudah mempelajari argumen dan parameter, yaitu sebuah nilai yang kita definisikan, yang kita butuhkan sehingga fungsi dapat dijalankan. Kita juga mempelajari default values, yaitu nilai default yang kita definisikan pada saat membuat fungsi sehingga parameter tersebut bisa menjadi opsional atau memiliki nilai awal. Kita juga sudah mempelajari return statement dan non-value, yaitu keyword yang kita gunakan sehingga fungsi mengembalikan sebuah nilai setelah menjalankan seluruh struktur program dalam fungsi tersebut. Dan non-value adalah nilai ketika suatu variabel tidak memiliki nilai. Kita juga sudah membaca satu contoh fungsi built-in dan juga memahami parameter yang diperlukan dan juga return dari fungsi tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.